بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan terakhir daripada kitab Asrotis Sa'ah, dan kita masuk pada tanda besar yang terakhir di antara tanda-tanda hari kiamat, yakni api, munculnya api yang menggiring manusia ke arah Syam, ke arah negeri Asyam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, pada kesempatan yang lalu kita telah sebutkan dalil-dalil dari Nabi SAW bahwasanya nanti di menjelang tegaknya hari kiamat akan ada api yang keluar dari Yaman, dari jurang Eden yang ada di negeri Yaman, yang akan menggiring manusia, yang akan mengumpulkan manusia. Dan al-hasu ini, pengumpulan manusia ini sebelum hari kiamat, bukan daripada pengumpulan manusia ketika mereka dibangkitkan daripada kuburnya. Jadi ini pengumpulan manusia ketika mereka di dunia, yang mana kejadian setelah itu yakni ditiupnya sangkakala. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun kita masuk pada kaifiyah hasruha linnasi, yakni cara api tersebut mengumpulkan manusia, menggiring manusia. Inda duhuri hadin nar al-adimah minal Yaman tantasiru fil ardi wa tasukun nas ila ardil mahsar. Ketika api besar itu muncul dari negeri Yaman, maka dia akan menyebar ke bumi dan menggiring manusia ke tempat mereka nanti dikumpulkan, yakni di negeri Syam. Dan orang-orang ataupun manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Al-awwal faujun raghibuna ta'imuna kasuna rakibun. Kelompok yang pertama yakni orang-orang yang mereka dikumpulkan dalam kondisi gembira, ceria. Ta'imina, mereka diberikan makan. Dan mereka pun memakai pakaian. Jadi ini bukan pengumpulan di padang mahsyar setelah yakni dibangkitkan manusia dari kubur, tapi ini kejadiannya di dunia. Jenis kelompok yang kedua, wa faujun yamsuna taratan wa yarkabuna ukhra. Kelompok yang mereka mengendarai kendaraan. Ya. Terkadang mereka berjalan kaki dan terkadang mereka menaiki kendaraan. Ya'taqibuna 'alal ba'ir al-wahid, dan mereka bergantian menaiki ya kendaraan mereka. Satu unta, ba'ir di sini sebutnya ini unta, bergantian dinaiki oleh kelompok yang kedua ini. Adapun kelompok yang ketiga, tahsaruhumun naru fatahitu bihim min waraihim, yakni kelompok yang mereka digiring oleh api, ya, wa tasuquhum min kulli janib, yang mana api ini pun mengelilingi mereka dari segala penjuru. Wa man takhallafa akalathun nar, barang siapa ya yang terlambat maka api itu akan melahapnya, maka dia akan dimakan oleh api tersebut. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun dalil-dalil hadis yang berkenan tentang bab ini, tentang perkara ini, di antaranya hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, yuhsarun nasu ala thalasin, manusia nanti akan dikumpulkan menjelang tegaknya hari kiamat menjadi 3 kelompok. Taraik raghibina wa rahibin. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka bersukaria, kelompok yang ya, dan juga ada kelompok yang takut akan apa-apa yang mereka
telah tinggalkan, ya, wasnani ala ba'irin, dan ada juga kelompok yang mereka bergantian menaiki tunggangan mereka. 2 orang bergantian menaiki 1 tunggangan. Wa arba'ah ala ba'ir, 4 orang bergantian menaiki 1 tunggangan. Wa asratun ala ba'ir, sampai 10 orang bergantian menaiki tunggangan menuju ke tempat dikumpulkan manusia nanti, ke negeri Syam. Wa yaksuruhum baqiyatuhumun nar, adapun sisa daripada manusia, yakni kelompok yang ketiga, api yang akan mengelilingi mereka, menggiring mereka. Takilu ma'ahum haitsu qalu, ya, ketika mereka siang hari, api ini pun bersama mereka. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, ketika malam hari, api ini pun membersamai mereka. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu, dan ketika pagi hari, api ini pun bersama mereka. Wa tamsi ma'ahum haitsu amsau, dan juga sore hari pun bersama mereka. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan kita wajib mempercayainya karena datang dari Nabi SAW tentang kondisi bagaimana manusia nanti dikumpulkan menuju mahsyar yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tub'asu narun ala ahlil masyriq, bahwasanya akan dikeluarkan api kepada penduduk yang ada di timur. Fatahsuruhum ilal maghrib, yang akan menggiring mereka ke arah barat. Tabitu ma'ahum haitsu batu, ketika malam hari api ini bersama mereka. Wa takilu ma'ahum haitsu qalu, dan api ini pun siang hari bersama mereka. Wa yakunu laha ma saqata minhum wa takhlifu tasuquhum sauqal jamalil kasir. Subhanallah, apa saja yang tertinggal daripada mereka, ya, maka api ini menggiring mereka bagaikan onta-onta yang digiring, onta-onta yang patah, yang sakit digiring. Kemudian hadis yang ketiga, yakni hadis dari Hudzaifah ibnu Asid, qala qama Abu Dzar, yakni Abu Dzar pernah berpidato, ya, di hadapan manusia, dan dia mengatakan, ya, qulu ya Bani Ghifar, wahai Bani Ghifar, qulu wala takhtalifu, bersatulah kalian dan janganlah kalian berselisih, ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna shadiqal masduq haddasani, karena sungguhnya Nabi SAW as-shadiq masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya, menghabarkan kepadaku, annan nasa yuhsaruna thalasa afwaj, bahwasanya nanti manusia mereka akan dikumpulkan dalam 3 kelompok, ya. Wa faujun raqibina ta'imina kasina, kelompok yang pertama, kelompok yang mereka mengenakan pakaian, diberi makan, berkendara, ya. Kemudian kelompok yang kedua, wa faujun yamsuna wa yas'aun, kelompok yang mereka berjalan dan mereka berkendara, berganti-gantian. Kemudian kelompok yang ketiga, wa faujun tashabuhumul malaika ala wujuhihim wa tahsaruhum ilan nar, kelompok ketiga adalah kelompok yang mana wajah-wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring menuju api. Kemudian berkata kaum manusia waktu itu kepada Abu Dzar, ya, hadani qad arafnahuma, adapun 2 kelompok kami tahu. Fama balul ladina yamsuna wa yas'auna, kemudian bagaimana dengan kelompok yang mereka berjalan dan mereka berkendara? Maka Abu Dzar pun menjelaskan, qala yulkillahul afata ala dhuhri, Allah Ta'ala mengirimkan, ya, penyakit kepada kendaraan-kendaraan mereka, unta-unta mereka, hatta la yabqa dhuhrun, sampai kendaraan menjadi sedikit. Hatta inna rajula la yakunu lahul hadiqa al mu'jibah, sampai ada seseorang nanti kelak memiliki kebun yang sangat luas. Fayutiha bisyarif datal qatab, dia mau menukar kebun yang luas ini, tanah yang luas, dengan seekor unta. Fala yaqdiru alaiha, dan dia pun tidak sanggup, saking minimnya kendaraan waktu itu. Subhanallah.
Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, selanjutnya bab tentang ardul mahsar, bumi tempat berkumpul. Dan mahsar di sini adalah mahsar di dunia, bukan mahsar nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Tapi ini mahsar yang mana setelah ini ditiupkan sangkakala. Subhanallah. Beliau mengatakan yuksarun nasu ila syam fi akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman manusia akan digiring menuju Syam. Syam ini merupakan sekarang negeri-negeri yang meliputi Lebanon, Palestina, Yordan dan juga Suriah. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwasanya mahsar di sini dikumpulkan manusia ini ke negeri Syam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Umar ketika menyebutkan tentang keluarnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke arah barat, ke Syam. Wa fihi qala qulna ya Rasulullah. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, famada ta'muruna? Setelah Rasulullah menyebutkan nanti akan ada api yang akan menggiring manusia, yang api ini asalnya dari Yaman, ya, yang akan menggiring manusia ke negeri Syam. Para sahabat mengatakan, apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika menghadapi kejadian seperti ini? Qala alaikum bisyam. Maka Rasulullah bersabda, hendaknya kalian berkumpul di Syam. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Bahzi an abihi fadzakarul hadis, dari bapaknya yang menyebutkan hadis tentang api ini. Wa fihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha huna tuhsarun, ha huna tuhsarun, ha huna tuhsarun. Disinilah kalian akan dikumpulkan. Disinilah kalian akan dikumpulkan. Dan Rasulullah mengulang 3 kali. Subhanallah, rukbanan wa musatan, dalam keadaan berkendara, ada yang berjalan, wa ala wujuhihim, dan ada yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Qala Ibnu Abi Bukair fa asara biyadihi ila Syam. Ibnu Abi Bukair berkata, lalu beliau mengisyaratkan ke arah Syam. Ya, disinilah kalian akan nanti dikumpulkan. Subhanallah. Hadis yang ketiga, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, yang menunjukkan dalil-dalil bahwasanya ya mahsar di dunia ini, dikumpulkan manusia di dunia ini di negeri Syam, adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Tirmizi, ya, bahwasanya qala qultu ya Rasulullah, menyebutkan riwayat sampai pada Basin Ibnu Hakim an abihi an jaddihi. Qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni? Aku berkata, ya Rasulullah, kemanakah engkau akan memerintahkan aku ketika kejadian ini terjadi? Ya, munculnya api ini. Ila hahuna tuhsyarun. Maka Rasulullah menjawab dan beliau berisyarat ke arah Syam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, hadis yang keempat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Abu Dawud an Abdullah ibn Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu hijratun ba'da hijrah. Akan ada hijrah setelah hijrah. Yanhazun nasu ila muhajiri Ibrahim, yang mana manusia mereka akan menuju hijrahnya Ibrahim. La yabqa fil ardi illa syiraru ahliha, dan nanti tidak akan tersisa di muka bumi ini kecuali orang yang paling buruk. Sebenarnya yang kita bahas pada kesempatan yang lampau, tidak akan tegak hari kiamat kecuali ya tidak ada orang-orang yang beriman. Yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Ketika Allah Ta'ala tidak disebut, subhanallah, ketika mushaf sudah dihapus, sudah diangkat, ya, talfiduhum arduhum takdaruhumun nafsullah, yang mana bumi-bumi melempar mereka, ya. Demikian juga Allah Ta'ala membenci mereka. Mereka adalah seburuk-buruk kaum ketika tegak kepada mereka hari kiamat. Tahsaruhumun nar ma'al qirodah wal khanazir, yang mana api nanti akan mengumpulkan mereka bersama kirodah, kera-kera, wal khanazir, dan juga babi-babi. Tabitu ma'hum idza batu wa taqilu ma'hum idza qalu, yang mana api ini selalu bersama mereka, menggiring mereka siang dan malam. Wa ta'kulu man takhallafa, dan akan menyambar orang yang tertinggal. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Berkata al-Imam Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani,
Wa fi tafsir Ibnu Uyainah an Ibnu Abbas. Yani diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Abbas, barang siapa yang meragukan bahwasanya mahsyar, tempat berkumpul manusia di dunia itu di Syam, maka hendaknya dia membaca awal suratil Hasyr, awal dari surat Al-Hasyr. Ya. Nah, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian adapun dikatakan oleh beliau Syekh Yusuf Al-Wabil, sebab negeri Syam menjadi negeri tempat berkumpul manusia nanti. Ya. Di antara hikmahnya, annal amna wal imana hina taqaul fitan fi akhir zaman yakunu bisyam, bahwasanya ya, keamanan dan juga keimanan ketika terjadi fitnah nanti itu ya ada di Syam. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Nabi SAW sebutkan tentang negeri Syam, keutamaan negeri Syam dan keutamaan tinggal di sana. Subhanallah. Di antaranya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, an Abi Darda, dari jalur sahabat Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, ketika aku tidur, itra'aitu amudal kitab, tiba-tiba aku melihat halaman Alkitab, ini halaman daripada Quran. Uhtumila min tahti ra'si, di bawah kepalaku. Fadunantu annahu madhubun bihi, aku mengira ya lembaran daripada Quran ini akan pergi. Fa'atba'tuhu basori, maka mataku pun mengikutinya. Fa'umida bihi ila Syam, ternyata diletakkan di negeri Syam. Ala wa inna al-imana khina taqaul fitanu bisyam, ketahuilah sesungguhnya keimanan itu nanti berada di Syam ketika terjadi banyak fitnah. Subhanallah. Dan juga diriwayatkan daripada Abu Dawud dengan sanad sampai kepada Abdullah bin Hawalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayasirul amru ila an takunu junudun mujannada, nanti kejadian-kejadian akan membuat kalian menjadi beberapa pasukan-pasukan. Ya, ada pasukan yang ada di Syam, ada pasukan yang ada di Yaman, dan juga ada pasukan yang ada di Irak. Maka berkata Ibnu Khiwala, ya Rasulullah, tolong pilihkan aku, kemana aku akan memilih daripada pasukan-pasukan ini. Maka Rasulullah katakan, alaika bisyam, hendaknya kalian berada di Syam. Fa innahu khiratullahi min ardihi yajtabihi ilaiha khiratahu min ibadi, karena sungguh bumi Syam adalah bumi yang Allah Ta'ala pilih, bumi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan Syam dan mendoakan keberkahan. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah, berkailah untuk negeri Yaman kami. Dan juga Nabi Isa ya turun nanti di negeri Syam, yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lampau. Nah, kemudian jadi mahsyar di sini, pengumpulan manusia di ini adalah di dunia, ya, bukan pengumpulan nanti yang akan terjadi setelah ya manusia dibangkitkan dari kubur. Subhanallah ya Allah Ta'ala muliakan. Nah, kemudian adapun ya dalil-dalil bahwasanya pengumpulan ini adalah pengumpulan di dunia, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca ya, dan juga tadi kita sebutkan adanya manusia yang berkendara, sampai-sampai ada mereka yang menjual tanahnya demi untuk mendapatkan kendaraan. Ini menunjukkan bahwasanya ini terjadi di dunia. Karena ketika nanti mahsyar ataupun pengumpulan manusia, yaumul hasr, yaumul di mana manusia dikumpulkan setelah hari kebangkitan ataupun setelah mereka dibangkitkan dari kubur, tentunya tidak berlaku lagi hukum-hukum di dunia. Ya, tidak ada kendaraan, tidak ada juga jual beli. Karena Nabi SAW sebutkan bahwasanya nanti yaumul mahsyar ataupun hari dikumpulkan manusia setelah mereka dibangkitkan daripada kubur itu dalam keadaan khufatan uratan hurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai baju, dan juga belum dikhitan. Nah, kemudian sebagai penutup daripada
kitab ini, ya, kita tidak sebutkan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang mereka menolak hadis ini. Yang jelas, ya, hadis-hadis tentang bahwasanya dikumpulkan manusia sebelum ditiupkan sangkakala yang menandakan tegaknya hari kiamat, bahwasanya manusia berkumpul nanti di negeri Syam. Nah, kemudian sebagai penutup daripada kitab ini, pertama sebagai rangkuman, annal iman bi asrati sa'a minal imani bil ghaib, bahwasanya beriman tentang tanda-tanda hari kiamat termasuk beriman dengan perkara yang gaib, ya, yang mana tidak sempurna keimanan seorang muslim kecuali juga mengimaninya. Yang kedua, annal imana bi asrati sa'a dakhilun fil imani bil yaumil akhir, dan beriman tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang tidak masuk di akal kita, ya, maka kita tetap wajib mengimaninya. Dan ini termasuk keimanan dengan hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian, ya, annama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal akhbar, bahwasanya riwayat-riwayat yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang mutawatir maupun yang ahad, ketika itu benar datang dari Nabi, wajib kita terima. Ya, wajib kita terima. Karena permasalahan akidah, permasalahan, ya, yang bersandar kepada hadis yang sahih walaupun derajatnya ahad. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umatnya, ya, semua hal-hal yang terjadi menjelang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat disebutkan dalam hadis-hadis beliau, ya. Dan juga yang kelima, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya. Adapun baginda Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya, ya, kapan terjadinya hari kiamat tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga para malaikat mengetahuinya dan juga tidak para nabi. Yang keenam, lam yasbut hadisun sahihun fi tahdidi umri dunia. Tidak ada hadis yang sahih yang membatasi umur dunia kapan. Dan dahulu sudah kita bahas, ya, bantahan kepada orang-orang yang menyebutkan umur dunia itu sampai sekian. Jadi tinggal sekian. Makanya ada beberapa orang yang mereka menentukan kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan umur daripada dunia. Kemudian tanda-tanda kecil telah banyak bermunculan, ya, dan sesuatu yang disebutkan menjadi tanda hari kiamat tidak mesti perkara itu adalah perkara yang dilarang. Contohnya mendirikan bangunan, ya, tidak mesti tanda-tanda hari kiamat adalah perkara yang dilarang. Akan tapi perkara tanda-tanda hari kiamat itu bisa jadi perkara tersebut adalah perkara yang dibolehkan, ada perkara yang wajib atau perkara yang diharamkan. Nah, kemudian lam yadhar ilal an syai'un min asrati sa'atil kubra. Sampai sekarang belum nampak tanda besar daripada hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil sudah banyak sekali. Ya, tanda-tanda besar belum nampak. Dimulai dari munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, ya, kemudian, ya, terbitnya keluarnya Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, ya, yang terakhir yakni munculnya api dari arah negeri Yaman. Kemudian jika muncul tanda besar ini muncul, pasti akan muncul tanda berikutnya, ya. Bagikan mutiara-mutiara yang tersusun, ketika jatuh satu mutiara maka akan berjatuhan yang lainnya. Subhanallah. Dan ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, adapun terbitnya matahari dari barat, ya, itu bukan kiamat, bukan itu merupakan tanda di antara tanda besar hari kiamat yang menunjukkan pintu taubat telah tertutup. Subhanallah. Nah, dan tanda besar di antara tanda-tanda hari kiamat yang terakhir yakni keluarnya api yang menggiring manusia ke negeri Syam dari Yaman. Nah, kemudian yang ke-17, ke yang terakhir, yang selanjutnya, anna akhiru asrati sa'a kubra huwa khurujun nar. Naam anna sa'a la takum illa ala sirarin nas. Bahwasanya kiamat tidak akan tegak kecuali, ya, manusia dalam kondisi seburuk-buruk manusia, ya. Naam, nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita, ya,
Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang beriman dengan hari akhir pada kesempatan yang akan datang dengan kitab Qiyamatul Kubro, Kiamat Kubro. Ya, kita akan melanjutkan setelah tanda-tanda dari kiamat, kita akan membahas tentang bagaimana kondisi kiamat kubro. Naam, Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.